Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan belajar kita mengenai pembiayaan vegetatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas perbanyakan vegetatif dengan cara stek. Dan ini adalah perbanyakan vegetatif yang paling umum dan paling banyak dilakukan. Jadi, stek itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut cuttage, kata dasarnya itu cut. Cut itu memotong, ya. Kemudian ditambah penjejeran, ya, jadi menjadi cuttage ataupun cutting jeren. Jadi kata kerja yang dibendakan. Nah, pada stek itu macam-macam bahan yang digunakan, pada stek. Ada bahan yang digunakan sebagai stek itu bahan bagian atas. Ada yang stek daun, ada juga stek yang menggunakan bagian bawah tanaman, contohnya akar. Nah, masing-masing bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan stek ini secara umum untuk bisa menjadi tanaman baru semuanya harus mengalami suatu proses yang disebut regenerasi. Jadi mau yang batang bagian atas yang digunakan untuk bahan stek maupun yang bawah itu semuanya harus mengalami proses regenerasi. Prosesnya adalah jika bagian atas tanaman yang digunakan, maka tanaman itu harus membentuk bagian bawah untuk menjadi tanaman yang utuh. Jadi saya ambil contoh gambaran, kalau ini misalnya bagian atas tanaman, ini daun ya yang di stek ditanam, maka dia harus membentuk misalnya akar. Yang akar ini adalah bagian bawah dari tanaman. Itu yang dimaksud. Jadi saya ulang bahwa bagian atas tanaman harus membentuk bagian bawah dari tanaman untuk menjadi bibit yang utuh. Kalau yang digunakan stek daun, maka setelah mengalami regenerasi, tanaman harus membentuk keduanya. Keduanya yaitu membentuk akar dan pucuk. Nanti kita lihat contohnya di bawah. Ya, jadi misalnya pada cocor bebek, daun cocor bebek itu disetek, maka harus memunculkan tunas dan memunculkan akar. Kemudian jika yang digunakan sebagai bahan stek itu adalah bagian bawah tanaman, maka setelah mengalami regenerasi harus membentuk bagian atas. Jadi ini secara umum suatu bagian tanaman yang digunakan untuk bahan stek, dia harus membentuk apa. Ya, jadi dari bahan stek itu setelah mengalami regenerasi, maka menjadilah tanaman, bibit tanaman yang baru. Nah, mengapa tanaman bisa di stek untuk ditumbuhkan menjadi semacam tanaman baru? Ini teori dasarnya ya, bahwa setiap sel itu mempunyai kapasitas untuk kembali ke kondisi meristematik. Jadi kata kuncinya itu adalah kembali ke kondisi meristematik. Jadi kalau kita tahu misalnya memotong tanaman, pada biasanya tanaman itu sudah berupa jaringan ya. Jaringan itu kan misalnya batang, daun, akar, itu namanya jaringan. Kalau jaringan itu rata-rata selnya sudah sel tua. Ya, sudah sel tua. Nah, untuk bisa
tumbuhkan akar ataupun tunas, dia harus kembali ke kondisi muda lagi, kondisi sel yang muda lagi, yang di sini diistilahkan sebagai kondisi meristematik. Jadi sel yang sudah tua tadi, jaringan yang sudah tua tadi untuk bisa menjadi meristematik lagi, maka dia harus mengalami suatu proses yang disebut diferensiasi. Ya, jadi diferensiasi itu kata dasarnya diferensiasi. Jadi diferen itu kan berbeda. Jadi maksudnya jaringan itu punya fungsi yang beda. Kalau daun kan untuk fotosintesis, batang untuk berdiri tegak, akar untuk menyerap unsur-unsur hara dari dalam tanah, itu diferen. Jadi sel-sel itu punya tugas yang berbeda-beda. Sudah tua. Nah, supaya menjadi meristematik lagi, yang tugas-tugas tadi harus dilepas tugasnya. Maka di sini ditambahkan di depannya kata de. Jadi diferensiasi itu semacam proses menghilangkan tugas-tugas jaringan supaya menjadi sel-sel meristematik. Jadi kalau begitu, sel meristematik ini adalah sel yang belum punya tugas. Ya, sel yang belum punya pekerjaan khusus. Seperti Anda mahasiswa itu belum punya pekerjaan khusus selain hanya tugas belajar. Tapi besok kalau Anda sudah lulus, mau jadi PNS, mau jadi tentara, mau polisi, nah disitulah yang disebut diferensiasi. Tapi di sini diferensiasinya dihilangkan dengan proses diferensiasi supaya jaringan-jaringan itu menjadi meristematik lagi. Jadi saya ulang, kata kunci untuk bisa terjadinya tumbuh tunas, tumbuh akar, itu harus jaringan sel itu harus dalam kondisi meristematik. Untuk menuju kondisi meristematik melalui proses diferensiasi. Jadi itu. Kemudian kita tahu bahwa kebanyakan stek itu dilakukan pada tanaman dikotil. Ada tanaman dikotil. Monokotil jarang sekali tanaman yang bisa di stek. Contoh tanaman monokotil itu kan jagung, padi, kelapa, ya. Itu tidak pernah kita mendengar cerita stek tanaman jagung, stek tanaman padi, meskipun mungkin bisa ya, tetapi jarang atau sulit bisa dilaksanakan. Jadi saya ulang, kebanyakan stek dilakukan pada tanaman dikotil. Tapi ini ada pengecualian, beberapa tanaman monokotil itu dapat di stek. Apa itu contohnya? Contohnya ini adalah contoh tanaman monokotil yang bisa di stek. Ini kalau saya menyebutnya dalam bahasa Jawa itu kayak tanaman hias Sri Rezeki ya. Saya nggak tahu nama. Nah, jadi itu salah satu contoh monokotil yang dapat di stek. Ini saudara, mengapa ada perbedaan karakter antara tanaman dikotil dengan tanaman monokotil ketika di stek? Ini ada gambar yang membedakan atau menggambarkan, mengilustrasikan terutama pada pada batang ya. Kebanyakan stek kita melakukannya kan pada batang. Perhatikan bahwa pada batang monokotil yang atas itu ada titik-titik merah, itu letaknya menyebar ya. Ini titik-titik merah ini letaknya menyebar. Sedangkan pada dikotil titik-titik merah ini letaknya terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu, ada suatu keteraturan. Bahkan yang ini terletak pada suatu lingkaran yang kalau kita kenal selama ini itu adalah letak antara kayu dan kulit yang kita sering kenal sebagai kambium. Nah, kambium itu kan seperti lendir. Nah, lendir itu adalah sel-sel
meristematik yang masih muda yang belum punya tugas tadi, ya, belum punya tugas. Sel kambium itu kalau keluar dia akan menjadi kulit, kalau ke dalam dia akan menjadi kayu. Jadi sel kambium adalah sel meristematik yang belum punya tugas, ya, yang belum punya tugas. Dia setelah mendapatkan tugas keluar menjadi kulit, ke dalam menjadi kayu yang disebut sebagai diferensiasi. Itu tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, pada gambar ini titik-titik merah mengilustrasikan saluran pembuluh. Ya, kayak kabelnya lah kalau saya bilang secara kasar. Dalam batang itu banyak kabel yang ini dia menyalurkan dari silem, ya, dari gerakan ke bawah, dari bawah ke atas, dari akar untuk ke atas. Ya, ini dari bawah ke atas juga. Pada monokotil ini tersebar letaknya, sedangkan pada dikotil terkelompok. Ini yang menyebabkan mengapa monokotil sulit disetek, sedangkan dikotil gampang disetek. Sebab seperti pepatah, ya, dulu dalam bahasa Indonesia itu ada pepatah, kalau kita itu bisa semakin kuat jika bersatu. Jadi lidi, kalau hanya satu itu sulit untuk bisa menang, tapi kalau dikumpulkan menjadi satu yang disebut sapu maka dia bisa membersihkan. Nah, demikian juga ini pembuluh-pembuluh ini jika terkumpul menjadi tempat-tempat tertentu bersatu maka dia akan lebih gampang menumbuhkan akar dibanding dengan yang monokotil yang tersebar seperti ini. Jadi itu kira-kira yang menyebabkan mengapa monokotil berbeda karakternya, kecepatan tumbuh tunas dan akarnya jika dilakukan stek. Kemudian gambar-gambar lain di sebelah kiri dan kanannya ini untuk membedakan karakter monokotil dan dikotil. Ini makna monokot, artinya one, kotiledon in seed. Dikotil itu artinya two, dua, ya, dua kotiledon di dalam bijinya. Nah, ini penampang akarnya, ya, akar. Floem pada akar, ini floem pada akar monokot, ini floem pada akar dikot. Jadi berbeda gambarnya. Ini bunga, kalau dikotil bunganya itu kelipatan dari 5 mahkota bunganya, sedangkan kalau dikotil kelipatan dari 3. Kemudian ini bentuk daunnya, kalau monokotil biasanya bentuk daunnya, tulang daunnya sejajar, padi, jagung. Sedangkan pada dikotil tulang daunnya menjari, ya. Jadi ini perbedaan karakter antara monokotil dan dikotil ditinjau dari morfologi tanamannya. Nah, berkaitan dengan stek tadi, utamanya yang kita lihat adalah ini dengan ini, yaitu sebaran saluran-saluran pembuluhnya. Jadi di sini disebutnya sebagai vascular bundle set. Vascular bundle set. Ya, ini mengelompok, sedangkan ini menyebar. Tuh. Nah, kita bicarakan dulu stek batang. Jadi untuk bisa sukses di dalam membuat stek, terutama kalau bahannya itu batang, maka kita harus tahu beda antar jenis tanaman, ya. Jadi tanaman itu kan diberi nama Latin. Jadi kita harus tahu pembedaan jenis tanaman itu biasanya berdasarkan nama Latinnya. Ini tadi sudah saya jelaskan bentuk gambar lain yang membedakan antara dikotil, dikot, dan monokot, ya. Saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi, ya. Yaitu tadi bahwa pada dikot ini ada yang namanya kambium ini, antara kayu dan kulit. Yang ini merupakan kelompok sel meristem seperti lendir yang tadi saya katakan. Kalau dia ke dalam ke sini akan berubah menjadi kayu, kalau dia keluar ke sini akan berubah menjadi kulit. Makanya pada tanaman dikotil itu dia batangnya semakin tahun, semakin umur dia akan semakin membesar karena ada tambahan jaringan-jaringan kayu baru
dari pertumbuhan sekunder akibat adanya kambium. Pertumbuhan sekunder itu yang tumbuh kemudian ya, setelah tanaman muncul, dia tumbuh kemudian, itu disebut pertumbuhan sekunder. Ya, jadi tidak usah saya ulang gambar ini, penjelasannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini penting untuk diketahui apa itu, yaitu tahap-tahap pembentukan akar kalau suatu batang itu di stek. Tahap pertama yaitu tadi sudah saya jelaskan, proses dediferensiasi. Tidak usah saya ulang. Dediferensiasi itu artinya menghilangkan diferensiasi. Ya, diferensiasi itu adalah jaringan. Jaringan adalah sel yang sudah punya fungsi, sudah berbeda-beda. Diferen itu berbeda. Ada daun, batang, akar, dan sebagainya. Nah, itu dihilangkan fungsinya, dihilangkan tugasnya dengan kata-kata de di depannya untuk menjadi jaringan meristematik. Ya, jadi hasil akhir dari proses dediferensiasi ini adalah sel-sel yang sifatnya meristematik yang mirip dengan karakter kambium. Ya. Di mana ini terjadinya proses dediferensiasi? Proses dediferensiasi terjadinya di ikatan-ikatan pembuluh. Tadi kalau di gambar atas itu vascular bundle sheath. Yang tadi gambarnya merah-merah itu ada yang tersebar, ada yang terkelompok-kelompok. Dan juga di jaringan-jaringan sekunder lainnya. Tadi saya katakan disebut jaringan sekunder itu adalah jaringan yang terbentuk kemudian selama proses tumbuh kembangnya tanaman oleh karena misalnya adanya kambium. Jadi kalau pada kayu, pada batang tanaman dikotil tadi saya ceritakan tanaman bisa tumbuh membesar. Diameter batang itu bisa tumbuh membesar. Jadi proses pertama adalah proses diferensiasi untuk membentuk sel-sel meristematik. Kemudian tahap kedua dari proses pembentukan akar, setelah jaringan meristematik ini terbentuk, maka jaringan meristematik ini diberi tugas didiferensiasi, diberi tugas lagi, diferensiasi lagi, diberi tugas lagi ya menjadi jaringan. Ya, menjadi apa? Menjadi ini yang disebut bakal akar. Jadi primordia itu bakal. Makna primordia itu bakal akar atau calon akar. Jadi itu adalah tahap kedua. Kemudian tahap ketiga ya, yaitu tumbuh dan munculnya akar baru. Akar baru. Nah, akar ini tidak boleh sekedar akar, tetapi harus mampu muncul keluar dari permukaan kulit batang dengan cara menembus jaringan batang. Jadi, akar baru ini harus mampu menembus. Jika akar baru ini tidak mampu menembus jaringan batang, ya nanti akar tetap tidak bisa muncul keluar. Karena apa? Posisi dari akar baru ini letaknya di bawah di bawah kulit, di bawah kulit batang. Ya. Jadi saya ulang, pada tahap 3, primordia akar itu harus mampu tumbuh dan muncul sebagai akar baru dengan cara menembus jaringan batang. Nah, biasanya ini menjadi, kemudian nanti kita bahas bahwa ini menjadi salah satu faktor pembatas ya, jaringan batang ini menjadi salah satu faktor pembatas apakah suatu jenis batang tanaman itu gampang di stek atau tidak. Kalau jaringan batangnya keras sehingga akar primordia akar tidak mampu menembus, maka itu nanti tanamannya menjadi sulit untuk diakarkan stek. Gambar ini adalah ilustrasi bagaimana ini primordia akar. Nah, primordia akar ini harus mampu menembus keluar dari kulit. Ini yang disebut tadi tahap 3. Nah, ini tidak sekedar tahap
ini maksud saya tidak sekedar mampu menembus, tetapi harus juga bisa nyambung kabelnya. Jadi akar ini kabelnya, silemnya harus mampu nyambung dengan silem batang supaya suatu saat nanti jika akar ini menyerap air tanah, yaitu unsur hara, itu tersambung kabelnya dengan silem tanaman utamanya. Ya, jadi itu penjelasannya. Ini masih gambar seperti tadi, ya, menjelaskan bagaimana suatu primordia akar ini harus mampu bergerak menembus. Nah, ini yang biasanya keras. Ini ada lapisan keras pada tanaman tertentu, keras sehingga ini sulit sekali menembus, tidak bisa muncul keluar. Jadi intinya primordia akar ini harus mampu menembus sampai keluar di sini. Ya, ini gambar nyata. Ini gambar ilustrasi yang sebelah kanan ini. Nah, kita mengenal tanaman itu ada jenis herba, ada jenis berkayu, ya. Jenis herba dan jenis berkayu. Yang jenis berkayu itu karakternya beda dengan jenis herba. Perbedaannya apa? Di dalam hal menumbuhkan akar. Ya ini sudah jelas di sini perbedaannya. Ya, jadi kalau pada herba itu struktur batangnya tadi berbeda dengan yang berkayu. Karena berkayu itu ada yang namanya jaringan sekunder. Tadi sudah saya jelaskan ya, jaringan sekunder. Nah, pada tanaman berkayu biasanya munculnya akar adalah dari tempat-tempat ini. Muncul akar yang baru muncul disebut akar adventif ini. Ya. Sedangkan pada herba tipe jaringannya itu agak berbeda dengan tanaman berkayu. Ini ada contoh yang memberi informasi bahwa waktu yang diperlukan dari proses atau tahap 1, 2, 3 membentuknya akar sampai keluar itu tadi berbeda-beda untuk setiap tanaman. Ini jenis tanamannya, ada mawar, ada krisan, kemudian ada mawar. Kita lihat bahwa pada krisan itu untuk inisiasi perlu waktu 3 hari. Jadi ini primordia ya. Untuk munculnya akar ke permukaan batang stek itu perlu waktu 10 hari. Sedangkan pada mawar datanya ini. Jadi jelas bahwa mawar perlu waktu lebih lama untuk tumbuhnya akar tanaman dibandingkan pada krisan. Jadi nampak sekarang bahwa jenis tanaman itu mempengaruhi lama tidaknya 3 tahap proses pembentukan akar tadi. Nah, pada beberapa tanaman itu ada yang inisiasi akar itu terjadi sejak pertumbuhan. Karena inisiasi akar itu terjadi sejak pertumbuhan tanaman, maka bakal akar itu sudah ada pada batang tanaman seketika ketika dijadikan stek. Jadi untuk tanaman yang demikian gampang sekali muncul akar. Batang tanaman demikian gampang di stek. Akar yang demikian tadi disebutnya sebagai akar laten. Ya, biasanya dia tidur. Akar laten ini tidur, dorman di sini. Jadi kalau dia tidur seolah-olah tidak ada akar, tapi dia sebenarnya tidur di situ. Manakala lingkungannya memungkinkan, maka dia bangun, tumbuh keluar. Nah, lingkungan yang diminta untuk dia bisa tumbuh itu adalah relative humidity, RH. Relatif kelembapan udara dalam tanah. Oleh karena itu, sering tentu Anda lihat bahwa pada tanaman-tanaman tertentu, misalnya melati ataupun tomat ya, batangnya yang dekat dengan permukaan tanah itu sering muncul akar gantung, istilahnya akar udara. Jadi mengapa? Karena
di dekat dengan permukaan tanah udaranya relatif humidity-nya itu lebih tinggi sehingga akar laten yang tidur itu dia terbangun dan tumbuh. Jadi itu beberapa jenis tanaman mempunyai akar laten. Saudara-saudara, pada kasus-kasus tertentu, pembuatan stek itu sering dijumpai tumbuhnya kalus. Ya, jadi pada luka potongan di dasar stek itu sering muncul kalus. Definisi kalus ya. Kalus adalah bla bla bla, sekumpulan massa sel parenkim berbagai tingkat lignifikasi. Ya, jadi itu kalus. Nah, kalus itu biasanya meristem, jaringan meristem yang belum punya tugas. Jadi sering potongan stek itu muncul kalus. Kalus ini tumbuhnya dari sel muda, ya sel meristem tadi. Di mana? Di daerah kambium. Ya, tetapi ada juga yang di kortek dan embulur, tetapi ini jarang. Ya, jadi ada kalanya akar yang tumbuh dari stek itu munculnya dari kalus. Jadi kalau ini saya ibaratkan batang stek, ini bawah, di sini muncul kalus dulu, bendol. Maka kemudian akar muncul dari kalus. Seolah-olah ada kesan bahwa akar ini munculnya harus didahului dengan munculnya kalus. Ya. Tetapi sebenarnya pembentukan akar itu independen, tidak ada hubungannya dengan kalus. Jadi berbeda pembentukan akar dengan pembentukan kalus. Mengapa pada stek juga sering muncul kalus? Karena kondisi lingkungan yang diperlukan antara terbentuknya kalus dengan akar itu sama. Ya, jadi saya tegaskan di sini bahwa kalus bukan merupakan prasyarat untuk terbentuknya akar baru. Bahwa di situ muncul kalus oleh karena lingkungan yang diperlukan tumbuhnya kalus dan akar itu sama. Ya, jadi dia dipengaruhi ini pH. Jadi kalau Anda nanti membuat stek, pH media harus dioptimumkan sekitar 6 ya. 6 itu kalau di dalam pertanian sudah disebut sebagai netral. Padahal kalau di dalam ilmu kimia netral itu adalah 7. 6 itu seharusnya masih asam. Demikian. Sekarang stek daun. Jadi di atas kita tadi sudah membahas mengenai stek batang. Yang dimaksud stek daun itu apa? Ya stek yang bahannya diambil dari daun. Ya, jadi pada spesies tertentu itu bisa dilakukan stek daun. Ya, jadi biasanya ciri khasnya tanaman yang bisa di stek dengan daun itu adalah daunnya sekulen. Sekulen itu mengandung banyak air ya. Ini. Jadi tadi di depan awal kuliah sudah saya nyatakan bahwa untuk stek daun maka dia harus membentuk tunas batang dan juga harus membentuk akarnya. Jadi stek daun membentuk keduanya. Ini contoh langsung saja. Anda tentu tahu ini adalah contoh tanaman cocor bebek ya. Kita menyebutnya cocor bebek tapi nama latinnya Bryophyllum. Ya. Gambarnya seperti ini, maka biasanya meskipun daun ini masih menempel pada tanaman induknya, dia sudah membentuk tunas dan membentuk akar. Jadi dalam hal ini sekali lagi stek daun harus membentuk tunas batang dan membentuk akar. Anda perhatikan Bryophyllum ini daunnya sekulen, mengandung banyak air ya kan. Jadi tadi saya sebutkan ciri-ciri tanaman yang bisa di stek dengan daun, salah satunya adalah biasanya daunnya sekulen. Ini contoh lain dari tanaman yang di stek dengan daun. Ini begonia.
Ini sansevieria. Ya, sansevieria sekarang sedang ngetop ya, harganya naik lagi, dan sansevieria itu banyak variasi kombinasi warnanya, itu yang menyebabkan harganya melambung. Nah, di sini juga harus terbentuk tunas dan akar. Harus terbentuk tunas dan akar. Misalnya pada sansevieria ini tanaman barunya ini tunas dan akar. Ya, ini tunas, ini akar harus terbentuk. Jadi pada daun dia tidak menggunakan daun aslinya, ditinggalkan. Dia membentuk tanaman baru tersendiri pada sansevieria. Sedangkan pada begonia ini daun, tampak bahwa dia juga harus tetap menumbuhkan tunas baru dan di bawah sana ada akar. Ya. Jadi intinya tanaman yang di stek dengan daun harus membentuk tunas dan akar. Di sini ada yang menarik, yaitu bahwa pada stek begonia tulang daunnya itu dipotong, dilukai, dipotong ya, dipotong. Maksudnya adalah supaya dari satu daun begonia ini didapatkan lebih banyak tunas. Jadi biasanya pemotongan pada tulang daun itu menyebabkan nanti di situ tempat tumbuh tunas-tunas baru. Tapi kalau tidak dipotong, maka tunas baru hanya akan muncul di sini biasanya. Hanya satu. Demikian. Pada stek daun ini yang terjadi. Akar muncul dulu. Jadi prosesnya itu akar terbentuk terlebih dahulu, baru kemudian batang yang dibentuk. Dan ini yang kita inginkan ya. Kita membuat bibit itu sebaiknya yang dibentuk adalah akar terlebih dahulu daripada tunas batang terlebih dahulu. Mengapa? Kalau tunasnya dibentuk dulu nggak ada akarnya, ditanam ya gagal. Ya, karena tidak ada alat yang untuk menyerap air dari dalam tanah. Lebih baik akarnya dulu, tunasnya belakangan muncul, itu lebih baik. Ya. Ini sketsa tanaman yang disebut African Violet. Ini bentuk real, gambar real ya. Stek daunnya ini, daunnya. Nah, kemudian muncul tunas-tunas baru di dasar ini. Ya, jadi ini pun kalau Anda lihat daunnya sukulen, seperti tadi yang saya katakan. Nah, ini bisa dikerjakan berulang-ulang. Dari satu daun ini, di stek pertama muncul anakan ini. Atasnya ini dipotong, di stek lagi muncul anakan lagi. Jadi kalau dalam ilustrasi ini satu daun dilakukan 2 kali dua kali tanam ya, seperti itu. Sekarang kita bicarakan tentang stek akar. Yang dimaksud stek akar itu adalah bahan yang digunakan sebagai bahan stek, tentunya ya akar ya. Oleh karena bahan yang digunakan sebagai bahan stek itu adalah akar, ini karakternya. Pembentukan akar barunya sulit ya. Akar barunya sulit dibentuk. Yang pertama muncul itu biasanya tunas. Yang pertama muncul itu tunas ini. Tajuk atau tunas itu muncul terlebih dahulu. Akarnya sulit dimunculkan. Nah, biasanya para pembiak tanaman kalau sudah muncul tunas ya, batang atas, agar akarnya bisa segera muncul, batang tunas ini dipisahkan, dipretel ya. Ini dipretel, dipisahkan untuk ditanam tersendiri, untuk ditumbuhkan akarnya secara tersendiri ya, diakarkan secara tersendiri. Jadi dilepaskan dari akar induknya tadi, diwiwil, ditumbuhkan akarnya
secara tersendiri dengan tambahan zat pengatur tumbuh penumbuh akar. Karakter stek akar itu ada kesamaan, ya ini. Bahwa akar yang umurnya lebih muda itu lebih gampang di stek dibandingkan akar yang umurnya lebih tua. Ya. Kemudian ini khusus Chimera ya, kita kemarin bahas di Chimera. Chimera itu sulit dibiakkan secara vegetatif, oleh karena sudah kita bahas ya pada kuliah di sebelum ini membahas tentang Chimera, karena susunan genotipanya bermacam-macam, minimal 2 macam dalam satu jaringan tanaman itu. Ya, jadi itulah stek. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di dalam stek itu ada istilah distal ya dan proksimal. Promiksal apa proksimal ya. Yang dimaksud distal itu apa? Distal itu adalah yang jauh dari pangkal akar. Ini pangkal akar. Yang dimaksud distal adalah yang letaknya menjauh dari pangkal akar. Jadi kalau ini batang, maka distalnya adalah ujung batang. Kalau akar yang menjauh dari pangkal akar, ya ini berarti distalnya adalah di sini. Proksimalnya di sini. Ya, jadi pembedaan istilah distal proksimal pada stek itu kuncinya adalah pada ini pangkal akar. Semakin jauh mau ke atas maupun ke atas pada tajuk maupun pada akar itu disebut distal. Ya, jadi ini istilah-istilah distal proksimal harus dipatuhi supaya Anda nanti pada saat menyambung grafting itu teori distal proksimal itu dipergunakan. Nah, ini gambar kedua, ini gambar ilustrasi bagaimana kalau stek akar itu dibuat. Yang pertama muncul tunas, nah, baru kemudian akarnya muncul belakangan. Saking sulitnya menumbuhkan akar baru, biasanya tunas ini dipisah. Tunas ini dipisah, ditanam tersendiri, kemudian diakarkan. Biasanya seperti itu. Saudara, itulah karakter-karakter bagaimana jika kita membiakkan tanaman dengan cara stek. Sebagai rangkuman, stek itu ada stek batang, stek daun, stek akar. Masing-masing bagian itu untuk bisa menjadi tanaman baru harus mengalami regenerasi. Sebelum saya mengakhiri mengakhiri perkuliahan hari ini, maka berikut ini instruksi tugas dari saya. Untuk mahasiswa yang NIM-nya berakhir angka ganjil, saya minta dalam tugas menjelaskan perbedaan mengapa tanaman dikotil lebih gampang di stek batang dibandingkan tanaman monokotil. Sedangkan untuk mahasiswa yang NIM akhirnya berakhir dengan angka genap, supaya menjelaskan tahap-tahap yang harus dilewati untuk terbentuknya akar baru. Terima kasih atas perhatian saudara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.